Baik, terima kasih kakak sekalian. Mari kita foto bersama dulu. Hidupkan kameranya ya. Satu, Kak Dana hidupkan. Kak Dana. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Kita ulang lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Materi kita hari ini, kakak sekalian, adalah umpan balik RTL yang sudah kita lakukan. Ya, program pengembangan kompetensi guru pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya. Kita ini durasinya 2 JP ya, yaitu 90 menit. Jadi kalau kita mulai jam 3, nanti insya Allah jam 16.30 selesai ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sebelum mulai kegiatan kita hari ini, dipimpin oleh Kak Fajri. Silakan Kak Fajri. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Fajri doanya ya. Semoga apa yang kita doakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan baik kita sendiri, keluarga kita maupun guru-guru kita ya atau anak didik kita juga. Baik, sebelum melanjutkan, kita nanti selesai tanggal 29 ya, 29 November, itu sudah rapat kelulusan ya. Jadi saya pikir perlu juga dilihat lagi tugas-tugasnya yang belum diselesaikan ya. Dan tidak ada lagi perpanjangan ya. Kalau mungkin sekarang masih ada waktu, mulai dari modul 1.1 ya, kita selesaikan apa yang kurang, yang sampai ketinggalan ya. Salah benar itu soal nanti ya, yang penting kakak sekalian mengerjakan ya. Kemudian yang kedua, nanti di dalam rapat kelulusan itu akan dilihat dulu dari absensinya ya, kemudian juga dari tugas-tugasnya ya. Nah, saya harapkan kakak sekalian memenuhi tugas-tugasnya itu ya. Kalau tugas-tugasnya lengkap, ya insya Allah nanti saya bisa membantu ya untuk kelulusan nanti. Jadi kalau enggak lengkap ini yang membuat bingung saya nih ya, bagaimana nih membantunya. Karena kelulusan itu dilihat dari 3 aspek ya. Jadi aspek dari daftar hadir, kemudian tugas-tugas, juga pada saat mengikuti TM kemarin ya. Nah ini. Oke ya, paham ya. Maksud saya ini, Kak Dana paham ya. Nah, tugasnya ini dipenuhi ya. Masuk Kak Febrian nih Baik, ya, Pak. ada yang kurang nih ya. Mumpung masih ada waktu nih, seminggu lagi nih. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga lancar kita ini internetnya nih. Nah, ini sudah lelet. Nah, ya, kita sebenarnya kalau dikerjakan satu-satu gitu tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah numpuk kayak gini, ya ini berarti harus keseriusan kakak sekalian ini dalam
memperhatikan program PKG ini ya. Karena nanti kalau dapat sertifikat ini, insya Allah akan banyak manfaatnya ya. Nanti siapa tahu program ke depan masih ada kelanjutannya ya, sehingga akan nanti diprioritaskan untuk menjadi hasil ya. Dan juga kalau ada kegiatan dari Kemendikbud lagi, nah bisa diprioritaskan lagi ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba fokuskan dulu ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar pada hari ini, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya. Mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita doa bersama tadi sudah ya. Kita lanjutkan dengan kesepakatan bersama seperti biasa, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir setunya, dan menghargai waktu bersama, maksimalkan bentuknya, dan klik raise hand. Jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Apa kabar Kak Koli? Ada di mana posisinya? Halo Kak Koli, ada di mana? Siapa? Di mana? Baru bergabung, baru sampai di rumah ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu kesepakatan kita bersama. Kemudian agenda kita sesi ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, kemudian komitmen belajar itu 10 menit ya. Lalu refleksi awal 20 menit, umpan balik STL atau tugas STL 40 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 14 menit, dan penutup 6 menit. Jadi jumlahnya adalah 90 menit Kak ya. Oke, silakan dituliskan di chat. Kira-kira untuk belajar sore ini kita nomor level berapa ini ya? Kak Eko, silakan Kak Eko. Iya Pak. Tulis di chat yang lain. Di level untuk pembelajaran hari ini di level 8 atau 9 Pak. Kira-kira. Oke, wah tinggi betul ya. 8 Bisa aja, dijelaskan? Pak. Harusnya memang di 8 Pak, karena sudah mendekati akhir dari sesi pertemuan kita Pak. Harusnya di 8. 8. Gitu ya, karena sudah mendekati akhir ya. Kalau masih lama ya level-level 1, 2 gitu ya. Iya Pak. Betul Pak. Ya, baik. Terima kasih Kak Eko. Silakan Kak Fajri.
level 5. Kenapa level 5? Silakan ya, on kamera Kak Fajri, enggak apa-apa ya, masih sore kok. Ya Pak, karena di materi RTL ini saya belum mengerjakan tugas Pak, dan ada beberapa tugas yang memang saya kayaknya menumpuk ini Pak. Jadi belum semaksimal mungkin. Namun saya yakin saya bisa selesai sebelum tanggal 29 Pak. Baik, terima kasih Kak Fajri ya. Oke Kak Febrian 9. Oh ya, mantap nih. Ya, 9 Pak, alhamdulillah sudah mau akhir. Jadi ya apa yang semua dipelajari ya menjelang akhir ini mau mendekati 10 ini. Cuma masih ada pertemuan lagi kan Pak mungkin. Ya, jadi 9 dulu Pak. Oh 9 dulu ya. Oke, terima kasih Kak Febrian. Oke Kak Dana. Level berapa ini Kak Dana ini? Saya harapkan level 10 ini ya Kak Dana ini. Halo Kak Dana? Ya Pak. Level 10 ya? Gimana? Siapa? Sudah level berapa Kak Dana? Mantap. 9 aja sih Pak sebenarnya Pak. 9? Wah. Ya. Mantap dong kalau sudah 9 ini. Berarti sudah oke semua, sudah ada ya tugas-tugasnya itu. Siapa? Insya Allah terpenuhi itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, Kak Kolidi sudah level berapa? Ya Pak, kalau untuk kesiapan menerima pembelajaran, untuk kesiapan menerima pembelajaran ya 8 atau 9 lah Pak. Tapi saya agak-agak ragu karena belum ada bahan untuk diajukan diskusi hari ini, karena materinya hari ini kan membahas RTL itu Pak ya. Saya sendiri juga belum membuat, jadi ya mungkin antara 8 sama 9, mungkin di 8 lah Pak, karena saya belum ada bahan itu Pak, RTL-nya ini Pak. Oh, belum ambil gambar ya di lapangan. Gimana Kak Kolidi? Sudah ambil gambar belum? Gambar apa ini Pak? Video maksudnya, video di lapangan. Video yang nyata itu Pak atau gimana? Video RTL yang di depan Dewan Guru itu. Oh, belum ada Pak. Oh, ini kan sudah lewat nih tanggalnya ini. Segera ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Kak Kolidi. Sekarang Kak Taufik. Apa kabar Kak Taufik? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kesiapan hari ini? Level berapa? Level yang lumayan maksimal sudah Pak. 10. Iya Pak. Wah, mantap dong 10 iya, ya. Kenapa bisa 10 ini? Apa sudah ada RTL-nya nih? Oh, kalau RTL-nya belum Pak, lagi menyusun. Sudah ambil gambar belum? Ya Pak. Sudah ambil gambar belum di lapangan? Belum Pak, ambil gambarnya belum. Cuman kalau foto-foto ada sudah Pak. Foto-foto ada, berarti sudah dilaksanakan dong RTL-nya di depan Dewan Guru itu atau KPS? Iya Pak. Oke, baik, nanti dilaporkan ya. Coba kita lanjutkan. Oke, terima kasih sekalian ya. Levelnya sudah ada. Kalau belum silakan diketik di chat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran sore ini adalah peserta dapat melaporkan rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, meliputi aspek penilaian, lini masa, dan dengan baik dan benar ya. Nah, soal penilaian nanti akan saya paparkan ya, apa saja yang dinilai. Kemudian lini masanya juga, ini sudah lini masa mengunggah RTL ini sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang.
refleksi awal ya. Oke, kita lihat, kita ingat lagi pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek, seperti kemarin kita jelaskan bahwa yang disebut dengan proyek itu adalah suatu aktivitas kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif ya, secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa orang ya, baik siswa, guru atau tenaga pendidik atau kepala sekolah juga boleh ya. Itu namanya proyek. Jadi kita yang punya ide, PJOK punya ide proyek, kemudian kita laksanakan bersama-sama dengan komunitas belajar di sekolah. Yang meliputi bisa sama guru, mapel maupun guru antar mapel ya, atau dengan siswa ya. Ini. Oke, kita coba langsung aja. Bagaimana laporan kakak sejauh mana pelaksanaan RTL, pembelajaran berbasis proyek ini setelah kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, baik, kita mulai dari Kak Eko ya. Baik, Kak Eko silakan dilaporkan RTL-nya. Ini saya stop dulu ya. Kemudian Kak Eko share videonya ya. Ya, terima kasih Pak atas atensinya. RTL saya sementara sudah di-upload. Cuma nggak tahu benar apa salahnya Pak ya. RTL saya berjudul mempopulerkan olahraga tradisional, yaitu gobak sodor Pak. Apa namanya? Programnya yang sudah saya buat rencananya dilakukan dalam sebulan itu 2 kali setelah senam pagi. Bentar, Kemudian Kak Eko, ya, halo. Apa ada ya, PowerPoint-nya? PowerPoint-nya ada nggak? Slide-nya itu. Coba di-share slide-nya. Slide. Ini pakai apa Pak? Apa namanya Pak? Pakai HP Pak? Laptopnya di sekolahan. Oh, ya sudah. Ya. Baik, izin. Bentar Kak Eko ya, saya izin share punya Kak Eko dulu ya. Iya Pak. Saya share dulu punya Kak Eko ya. Video. Oh iya. Oke. Enam menit, 6:45 menit. Iya Pak. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian, yang terhormat Ibu Kepala SD 002 Samarinda Seberang, Ibu Johania, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 002 Samarinda Seberang yang kami banggakan. Izinkan saya memaparkan materi di komunitas belajar kita hari ini mengenai tentang rencana tindak lanjut diseminasi PJOK yang berjudul mempopulerkan permainan tradisional Indonesia, yaitu gobak sodor. Ya. Selanjutnya ini datang siapa aja Kak Eko? Ya Pak. Rencana tindak lanjut yang ada siapa aja nih? Kepala sekolah sama Dewan Guru bersama stafnya Pak. Materi selanjutnya. Kak Taufik datang nggak? Hadir nggak? Kak Taufik. Ada Pak. Ada Pak. Saya
Yang video Pak. Iya Pak. Mengapa saya Oh, yang video kan ya? Oh, Iya. kok nggak kelihatan gambarnya? Yaitu peserta didik kita saat ini. Iya Pak, tukang videonya Pak. Pak Topik. Yang menerima harus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur tradisi bangsa Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisional bangsa yang luhur. Kemudian bermain tidak menjadi lagi aktivitas fisik yang menjadi untuk anak. Anak lebih suka permainan game online yang tidak melibatkan aktivitas fisik. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik. Daftar hadirnya ada nggak? Pengetahuan dan penghayatan. Daftar hadir ada ya? Ada Pak di Pak di PDF-nya ada Pak. Di PDF-nya. Di PDF-nya ada ya. Anak menjadi saling Dan ada tanya jawab nggak? Di videonya ini enggak di tempat Pak. Lompat balik. Di ruang Potong, kelas Pak. atau di ruang guru? Di ruang guru Pak. Ini ialah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang ketiga, menjadi terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat. Selanjutnya, Slide-nya ada kah? capaian yang ingin diharapkan. Ya Pak. Yang pertama Slide-nya ada, adalah slide-nya. aktivitas Ada Pak, di PDF-nya ada. bantu murid dalam terlibat aktif. Slide-nya kok nggak di-upload di Aktivitas murid Siap, siap. informasi Sudah di-upload Pak. Sudah. Sudah ya? Aktivitas Sudah, Pak. murid merancang Oh, iya, dan sudah. membuat Tadi produk ada. sebagai Oke. hasil belajar. Selanjutnya, struktur program ini dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menyadari materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, yaitu babak sodor. Murid yang terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawabnya adalah Ibu Kepala Sekolah SD 002 Samarinda Seberang. Komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Bangun Jiwa Raga Bersama yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis, mitra dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dan kepanitiaan. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki: 1. Sekolah SD 002 memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah kurang lebih 310 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan maupun penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan, babak sodor laki-laki dan perempuan atau perempuan putri, serta sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Selanjutnya, rencana evaluasi kami. Yang pertama yaitu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dalam satu tim. Yang keempat, berupa kuesioner atau wawancara. Yang kelima, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kesadaran jasmani di Indonesia singkat TKDI. Selanjutnya, mengenai kemungkinan tantangan, ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemungkinan cuaca. Jika cuaca hujan, panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti hari berikutnya. Yang kedua, kegiatan sekolah. Kalau kenapa enggak baca layarnya itu? Yang ketiga, Pak gangguan kemarin Pak di colok-colok kendala teknis. Iya Pak. Kan layarnya sudah ada itu. Iya Pak. Takut tidak kesempatan ya sudah langsung aja Pak. Timeline-nya dilaksanakan setelah senam
pagi pada hari Jumat pekan kedua dan keempat di setiap bulan. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan rencana tindak lanjut saya yang berjudul tadi memperbolehkan permainan tradisional untuk Sodor. Kurang lebihnya. Ada yang bertanya enggak, Kak Eko, selama ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, cuma waktu itu nggak tervideo kan Pak, terpotong Pak. Wah, Ada. ini. Kenapa Iya, Kak Pak. Taufik nggak video kan yang bertanya ini ya? Potong Pak. Nah itu dari Kak Eko. Jadi Kak Eko kenapa waktunya singkat betul ya? Iya Pak. Ya, itu kendalanya Pak, mungkin ya sambil apa namanya? Sambil apa namanya Pak? Ya, istilahnya menjelaskan ya, kadang Pak, waktu itu apa namanya ya? Kurang terkondisikan Pak. Itu Pak. Pertama itu tadi yang ada kendala teknisnya nggak bisa jalan anunya Pak. Entah kabelnya apa nggak tahu juga Pak. Lama sampai 20-an menit nanti otak-atik nggak bisa. Jadi nggak fokus juga gitu. Pak. Iya Pak. Makanya saya baca laptop. Oke. Ya, itu Pak. Kendalanya itu Pak. Jadi dengan membaca maka kendalanya itu bisa diatasi ya. Mungkin Iya Pak. pertama belum dicek belum disiapkan dulu itunya, belum dicoba-coba ya. Waktu itu Sudah kan Pak, sudah dicek Pak kemarin tuh, cuman nggak tahu kemarin tuh entah karena laptopnya atau kabel sambungannya itu Pak, jadi nggak mau jalan dia slide-nya Pak. Slide-nya udah mau jalan. Iya Pak. Iya, guru-guru mungkin sudah nungguin juga kan, nggak enak juga terlalu lama. Aduh, nggak apa-apa waktunya. Kendalanya itu Pak. Mungkin persiapan mungkin ada 1 jam itu Pak, kurang lebih lah. Guru-guru saya nggak enak juga udah nungguin kan. Mungkin mereka ada kegiatan lain kan. Aduh, jadi ya saya agak mungkin grogi apa percepat gitu Pak. Itu kendalanya Oke. Pak. Yang ada acara pembukaan enggak? Dibuka oleh kepala sekolah gitu atau langsung kayak kau jelaskan? Ya awalnya sih iya ada Pak. Cuma kan nggak di video Pak, yang pembukaan kombelnya itu Pak. Nanti kalau khawatirnya Pak. Di video ya. Iya. Yang buka siapa? Ibu kepala sekolah. Pak. Kepala sekolah. Apa pesannya dia? Pesannya apa? Ya kesannya menyambut baik Pak. Awalnya kan saya hubungi 4 mata kan sebelum video tuh Pak, pertemuan kepada kepala sekolah, izin nanti di kombel pertemuan rutin saya akan sama Pak Topik minta izin untuk melaksanakan kegiatan penambahan materi diseminasi. Selain kan materi intinya kan tidak hanya itu, istilahnya saya itu menyelipkan gitu Pak. Kan ada yang dibahas tentang persiapan ujian sama PMM tuh Pak. Jadi saya agak-agak siang itu waktu itu. Nah, kemudian terkendala teknis kabelnya kok enggak mau nyambung-nyambung ini. Pertama mau, habis itu kok stop sendiri gitu Pak. Berapa kali gitu, hampir 20 menit itu Pak. Guru-guru ya pada mungkin jadi apa enggak ini. Nah, mungkin ya jadi sebentar saya ambil kesimpulan ya sudah pakai aja, seadanya aja sudah. Daripada waktunya terbatas nanti saya nggak bisa upload gitu. Itu ya Pak kendalanya Pak. Ya, baiklah. Terima kasih Kak Eko ya laporannya. Yang penting Kak Eko sudah melanjutkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terus lanjut aja ke Kak Taufik. Gimana Kak Taufik? Terima kasih Kak Eko. Kita lanjutkan ke Taufik. Silakan Kak Taufik. Iya Pak. Iya Pak. Silakan laporan hasilnya. Sudah sampai di mana? Saya baru membuat ininya Pak, membuat susunan RTL-nya Pak. Kapan rencana di depan Dewan Guru? Ya, insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu-minggu ini Pak. Harusnya kemarin pada saat ada kelas sekolah, sekalian dibuka untuk
duduk orang guru ya. Jadi lebih praktis kan. Begitu selesai Kak Eko, Pak Taufik bisa lanjut. Jadi Iya Pak. Ya itu tadi Pak, karena ada kesalahan entah kabelnya nggak mau atau laptopnya itu tadi Pak. oke. Rencananya apa proyeknya Kak Taufik ini? Iya Pak. Rencana proyeknya apa? Bentar Pak. Buka Bisa di di-share Kak waktu. slide-nya itu? Sudah jadi Kak slide-nya? Kalau slide-nya belum Pak, baru berupa catatan Pak. Oh, bukan catatan. Tentang gerakan makanan bergizi itu Pak Topik Pak. Oh iya, makanan Makan bergizi bersama. kan? Makan bersama Pak. Iya. Berarti makan Burger sama-sama sehat dong? bergizi, Pak. Iya, makan sama-sama nanti. Iya Pak. Sama Iya, anak-anak Pak. maksudnya. Wah, kelas kita diundang ya. Oh iya, proyeknya Makan bisa lebih bergizi Pak. afdol kalau ngundang kita ini, bergizi betul ya. Oke, kira-kira kendalanya apa Kak Taufik ya? Selain dari hardware kemarin tadi itu, kendalanya apa lagi kok belum buat itu? Ya sama waktu juga Pak, soalnya kemarin lagi tugas wasit Pak. Oh, kita buatin. Iya Pak, wasit sekaligus ikut atletnya Pak bertanding Di Pasir, di mana? PPU. di Unmul kemarin Pak, sama Kak Fajri juga Pak. Oh iya kan? Oh, Iya Pak. kenapa Kak Fajri tidak mengingatkan ini ya? Ya Pak. Kenapa Kak Fajri tidak mengingatkan Taufik ini ya? Tugas RTA-nya. Gitu. Ya, Oh, saya Kak juga Fajri sudah selesai Kak Pak. Itu nanti coba lihat laporannya nanti. Memang Oke. Kak Fajri ini dia nggak mau ngasih tahu teman dia Pak. Oke, terima kasih Kak Taufik ya. Sekarang Kak Fajri, silakan Kak Fajri. Kak Fajri dulu, ya. Laporan RTL-nya apa sampai nih di Pak? mana? Saya RTL belum mengerjakan nih Pak. Oke, kenapa Karena kok belum keadaannya, Pak. kenapa kok belum mengerjakan ini? Ya Pak, setelah pulang dari PPU kemarin tuh disambut lagi dengan kegiatan Open Pickball Sekaltim kemarin Pak. Alhamdulillah itu sebagai panitia, jadi pikirannya fokus ke situ Pak. Jadinya Pak hilang. Selama 4 hari sebelumnya kan sudah persiapan sama 4 hari tanding kemarin. Tapi insya Allah Pak, setelah ini nanti saya kerjakan Pak. Oke, Kak Taufik tidak diingatkan Pak Fajri Kak? RTL-nya sudah Kak gitu? Sama Pak, Pak Topik juga nanya. Iya Pak, kemarin sih sebenarnya kami ada ngomongin masalah ini Pak. Gimana itu nanti kami mengerjakannya setelah acara Open Kaltim itu selesai kemarin Pak. Karena selesainya juga baru minggu kemarin Pak. Minggu tadi nih, minggu kemarin itu Pak baru selesainya. Oke, ya baik. Jadi Kak Fajri juga belum punya rencana ya, proyek apa yang mau diberikan ya? Sudah punya proyek belum? Belum Pak. Belum. Nanti rencana Pak setelah ini Pak. Baiklah. Oke, segera ya. Oke, terima kasih Kak Fajri ya. Kita lanjutkan ke Kak. Oke, terima kasih. Kak Febrian, silakan Kak Febrian. Ya. Oh iya Pak. Silakan share videonya. Hah? Videonya sudah saya upload Pak. Atau share dulu itunya. Slide-nya aja, slide-nya dulu. Slide-nya belum saya Pak, saya lupa kalau itu di-upload juga ternyata. Nanti saya iya, jadi pakai HP nih Pak, nggak ada laptop. Oke, baiklah. Saya share dulu ya videonya Kak Febrian ya. Ya, Pak. Oke, sambil dijelaskan Kak Febrian ya. Oke, kita coba
Buka. Itu Muhammad Akbar itu, Pak. Oh, Akbar ya? Waduh, itu ntar. Token di mana? Ya, Akbar belum. Bentar ya, Pak belum. Oke, unggah itu ada. Kemudian apa ini? Permainan tradisional kah? Iya, Pak. Permainan tradisional. Saya ganti kemarin, Pak. Kalau permain futsal kayaknya terlalu apa ya, sudah di mana-mana, jadi kalau untuk disampaikan ke dewan guru itu ya enggak familiar lagi, Pak. Jadi saya ambil yang dapat inisiatif juga dari teman sama-sama PJOK. Kebetulan teman bilangnya pakai anu aja, olahraga tradisional aja. Kebetulan dia tuh kalau lagi olahraga itu sering praktekkan permainan tradisional, Pak. Jadi saya inisiatifnya ambilnya di situ. Oh iya. Disampaikan di depan dewan guru ya. Iya, Pak. Komunitas belajar. Siapa aja yang hadir situ? Alhamdulillah hampir semua, Pak, kecuali pas sekolahnya, karena pas sekolahnya lagi berhalangan tuh PLT-nya. Oh, lagi berhalangan. Iya, kayaknya ada lagi kegiatan di luar kalau nggak salah. Oke, baiklah. Saya coba saya ulangi lagi. Belum mungkin ya. Ya ini anu sedikit anu gitu, Pak. Apa salah ambil posisi kamera kayaknya, Pak, terlalu jauh ke belakang. Jadi pas sudah kelihatan saya pikir dekat anunya, sekalinya agak jauh ke belakang gitu. Oh iya. Terlalu ke sudut. Iya, Karena betul. iya, harusnya kan agak maju ke depan, cuma ya gitulah, Pak. Nah, terlalu sudut itu posisinya. Berapa menit ini ya? Kurang lebih 18 menit, Pak. Mau hampir 19. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua Ya itu saya pakai berkumpul moderator, Pak. di Untung ada ruangan teman ini yang dengan keadaan sehat membuka isi dan walafiat, penutup. segar Jadi saya coba bugar. Saya pakai. ucapkan terima kasih kepada Iya. Dewan Guru yang sudah mau hadir di sini untuk mengikuti rencana kegiatan sosialisasi dengan tema rencana tindak lanjut rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bermain seru, sehat, dan bugar dengan permainan tradisional gerobak, gobak, sodor, dan bola bakar. Itulah tema yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Semoga hari ini sangat bermanfaat. Apapun yang ingin disampaikan, dikenalkan ilmunya sangat kena sekali buat Dewan Guru semua yang ada di sini, yang berguna untuk anak didiknya nanti di sini. Nah, sekali lagi saya harap di sini bisa menyimak apapun yang disampaikan narasumber, apapun nanti yang tidak paham bisa ditanyakan oleh narasumber untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan panggil narasumber kita, yaitu Bapak Febrian, yang akan menyampaikan rencana tindak lanjut dengan tema rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, bermain seru, sehat, dan bugar dengan permainan tradisional gerobak, gobak, sodor, dan bola bakar. Semoga bermanfaat pada hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Febrian. Tepuk tangan semuanya. Sebenarnya pakai tepuk tangan lah, harusnya nggak usah.
Kelas persiapan. Terima kasih kepada semua dan guru yang bersedia hadir untuk mendengarkan rencana kita lanjut hari ini. Baik, sebelum saya sampaikan programnya, saya sampaikan sedikit tentang pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PGGB JUK ini. Kami kurang lebih di tempat selama hampir 3 bulan, hampir 3 bulan. Selama 3 bulan ini kami melakukan namanya tatap maya melalui Zoom Meet, kurang lebih 17 pertemuan. Nah, nanti dilanjut sampai 18. Nah, dari selama itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk diimplementasikan ke siswa-siswa dan peserta didik, dan nantinya saya sampaikan sedikit juga di program rencana ini. Kemudian kami juga ada kegiatan tatap muka, itu sekitar kurang lebih 7 hari pertemuan tatap muka di SMP Aminah Syukur. Nah, di situ juga kami ditempa berbagai cara mengajar tentang PJOK. Baik, saya sampaikan rencana tindak lanjut ini, yaitu rencana proyek berbasis proyek melalui komunitas belajar, bermain seru, sehat, dan bugar dengan permainan tradisional gobak sodor, dan bola bakar. Kenapa saya ambil permainan tradisional ini? Yang pertama adalah kita tahu bahwa permainan tradisional ini sekarang jarang dipermainkan anak-anak kita sekarang. Mungkin paling sedikit ada yang tahu itu apa itu permainan tradisional, apa saja, ya mungkin dari anak kita masih banyak yang kurang paham. Dari sini makanya kenapa saya ambil ada 2 permainan, namanya gobak sodor dan bola bakar. Baik, latar belakangnya adalah permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun seiringnya perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, ini adalah latar belakang tentang permainan tradisional. Kemudian dalam program ini kami akan menghidupkan kembali permainan tradisional gobak sodor dan bola bakar dengan pendekatan model sport education model, yaitu seperti pertandingan Pak. Kami bikin seperti itu. Kemudian peserta didik diberikan pilihan dan memilih tim, dibebaskan. Kemudian peserta didik diberikan pilihan dan memilih tim, mengatur strategi permainan dan membuat aturan yang disepakati bersama. Kemudian peserta didik juga akan diberikan kebebasan dalam mengembangkan kreativitasnya dalam memodifikasi permainan. Nah, ini penting untuk siswa untuk mengembangkan keterampilannya dalam bermain. Kemudian permainan tradisional seperti gobak sodor dan bola bakar merupakan permainan yang pernah menjadi bagian dari permainan yang sangat digemari masyarakat dulu. Kemudian karena seiringnya perkembangan zaman, permainan ini mulai banyak ditinggalkan. Nah, karena itu melalui program ini saya ingin menampilkan itu untuk jadi pelajaran penting bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan fisik dalam berolahraga. Kemudian melalui pemetaan aset yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam pemanfaatan dan lapangan sekolah dan minat siswa terhadap aktivitas fisik. Kita tahu lapangan kita ini tidak terlalu besar, tapi kalau dikelola dengan baik, permainan apa saja maka akan bisa digunakan. Saya lanjut. Nah, tujuan program ini ada kurang lebih 5, memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional Indonesia serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Kemudian mengembangkan keterampilan siswa seperti kerjasama, komunikasi, sportivitas, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Kemudian meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan bergotong royong. Dan ini semua adalah tujuan program sangat penting untuk peserta didik kita diterapkan di sekolah. Kemudian capaian, langkah, dan hasil yang akan diharapkan. Nah, capaiannya
peserta didik mampu menjelaskan sejarah. Nah, sejarah permainan sekolah Gobak Sodor itu bagaimana, permainan bola bakar itu bagaimana. Kemudian peserta didik mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan, ini juga penting. Kemudian menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Kemudian langkah-langkahnya yaitu kami berdiskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah utamanya, ini paling penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian merancang program dengan komunitas belajar sekolah yaitu sesama rekan guru. Kemudian mensosialisasikan kepada siswa, khususnya ini dipraktekkan untuk kelas 4, 5, dan 6 karena kita ambilnya yang kelas atas karena ini fisiknya lebih terjaga di sini. Kemudian pembentukan tim dan refleksi setelah permainan dan pemberian penghargaan. Nanti setelah permainan ini dilaksanakan, nanti ada penghargaannya juga Bapak Ibu, yaitu mungkin seperti piagam atau medali. Kemudian hasil yang diharapkan, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan. Kemudian kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental dan fisik yang lebih baik. Serta peserta didik memahami pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya lokal. Lanjut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada struktur program, ada 3, yaitu program yang dibuat merupakan kurikuler untuk memperkuat pendidik karakter peserta didik dalam permainan Gobak Sodor dan bola bakar. Kemudian kegiatan ini melibatkan peserta didik putra dan putri kelas 4, 5, dan 6. Kenapa kami ngambilnya kelas 4, 5, 6 ya? Karena kalau dalam aktivitas fisik ini sebetulnya lebih cocok ke kelas 4, 5, 6 dibandingkan kelas 1, 2, 3. Karena kalau 1, 2, 3 itu lebih ke permainan anak-anak, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan ini akan dilakukan di awal bulan Desember setelah ulangan semester. Kemudian mitranya yaitu kepala sekolah sebagai penasehat dalam kegiatan kombel, guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan rekan KKG PJOK Samarinda Seberang sebagai wadah berbagi praktik baik dalam menggerakkan dan melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor dan bola bakar. Kemudian, nah ini adalah beberapa kapasitas yang dimiliki sekelas atau sekolah. Ada aset manusia. Yang pertama ada kepala sekolah bisa bekerja dengan sekolah, ada KBS, kelompok belajar sekolah dan guru, siswa dan wali murid serta masyarakat. Aset politik. Di sini kebijakan kepala sekolah untuk memberikan izin dalam mendukung kegiatan program ini itu juga sangat penting. Kemudian aset sosial, dukungan masyarakat juga berpengaruh dalam program kegiatan ini. Kemudian aset fisik, lapangan sekolah dan peralatan sekolah sebagai penunjang untuk mendukung kegiatan ini. Aset finansialnya ya kita bisa menggunakan dana BOS sebagai pendukung program ini kalau disetujui. Kalau tidak setuju, rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi setiap kegiatan direncanakan secara menyeluruh dan akan dilaksanakan secara berkala dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan guru PJOK sebagai pelaksana. Ini perempuan semua Kak Bebiran ya? Juga akan dilaksanakan dalam KBS baik yang ada ibu-ibu semua ini. Bapaknya tidak ada, yang laki-laki tidak ada kan? Bapaknya laki-laki ada 2 orang. Wakilnya ada tamu Pak. Sama itu lagi jemput istri jadinya yang hadir 2 orang kan laki-lakinya ada 4 orang, jadi yang hadir di sini 2 orang yang ada di pojok Pak sebelah kiri di barisan sebelah kiri sama tengah. Atau mewawancari langsung dan refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Ini nanti setelah kegiatan ini saya nggak pakai sambutan kepala sekolah sama wakil karena wakilnya ternyata ada tamu. Kira-kira selama melakukan kegiatan ini bagaimana, senang atau tidak? Nah, mungkin banyak ada yang bisa jawabnya senang, bisa juga ada yang tidak. Kemudian nanti guru-guru, rekan guru juga nanti memberikan tanggapannya kira-kira bagaimana dengan program ini, apakah sudah baik atau benar. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan. Nah ini ada beberapa tantangannya. Yang pertama pengelolaan waktu. Nah jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian faktor alam atau cuaca. Lapangan kita ini lapangan terbuka, bisa jadi hujan
Nah ini yang bisa menghalangi kegiatan kita. Kemudian motivasi peserta, tidak semua juga peserta didik paham atau mengerti tentang permainan gobak sodor dan bola bakar. Kemudian sebagian peserta didik kurang minat terhadap olahraga yang berhubungan dengan fisik. Nah ini sering kita temui, paling sering itu paling ini serta cewek ini paling sering nih, yang kurang minat olahraga yang berhubungan dengan fisik. Kemudian solusi apa yang bisa kami lakukan, yaitu yang pertama mengatur jadwal yang lebih efektif dan efisien. Kemudian menunggu hujan reda atau mengganti jadwal di hari berikutnya. Kemudian memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang permainan gobak sodor dan bola bakar kalau siswa ada yang tidak paham tentang permainan gobak sodor dan bola bakar. Nah nanti kita jelaskan seperti ini boleh permainannya, seperti ini bentuk dan peraturannya. Kemudian memberikan motivasi dan edukasi tentang pentingnya dalam berolahraga. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, dan untuk saling membantu, untuk saling mencintai. Baik. Nah, sekian dari apa yang sudah saya sampaikan kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan aja, Pak. Kayaknya ya ada satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Dananya finansial, aset finansial yang ditanyakan. Rencana program yang dia menanyakan alat-alatnya, kira-kira butuh dana apa untuk bisa mendukung kegiatan ini. Saya katakan nanti ada di situ, Pak. Dari penjelasan dari narasumber ini, banyak hal-hal yang mungkin belum dipahami dan dimengerti oleh para dewan guru di sini. Saya persilakan, adakah yang ingin menanyakan hal-hal program yang ingin disampaikan pada hari ini oleh narasumber? Kita persilakan, berapa sesi pertanyaan yang ingin disampaikan oleh narasumber? Berapa? Ada? Satu atau dua yang ingin menanyakan hal-hal yang kurang paham tentang program gobak sodor. Daftar hadir ada ya? Untuk sekolah kita. Oh, daftar hadirnya, Pak. Saya lupa bikin itu, Pak. Nah, itu. Iya. Ya. Itu nanti harus ada, karena diupload sama foto-foto sama foto-foto kegiatan ini. Daftar hadir. Itu foto-foto juga, aduh, kayaknya teman saya lupa pas di akhir sesi dia baru ingat, Pak, moto-motohinnya. Karena pas semua lagi bikin videonya ini ditinggalnya. Nah pas dia mau akhir dia baru moto lagi. Jadi itu fotonya satu aja. Oke, daftar hadirnya buat aja. Nanti besok minta tanda tangan. Ya, dibuat pada saat tanggal acara itu dilaksanakan itu. Oh iya. Ya, kalau foto ini fotonya nanti ambil dari video aja, enggak apa-apa. Oh iya, Pak. Terima kasih kepada Bu Andi. Untuk peralatan sebenarnya untuk permainan gobak sodor dan bola bakar. Oh iya. Oke, jadi Kak Febrian, itu ada 2 proyek ya? Nah, ya, ada 2, Pak. Bola bakar dan gobak sodor. Ini berbeda atau bersamaan nanti pelaksananya? Ya, ambil yang selesaikan satu dulu, Pak. Gobak sodor dulu, mungkin nanti baru-baru bola bakar. Kan itu semasinya itu semingguan gitu kalau nggak salah. Kan classmate ya, berhubungan classmate. Itu tadi belum disebutkan ini, kapan rencana itu dilaksanakan? Di bulan Desember, Pak, setelah ulangan semester. Setelah ulangan semester ya? Nah. Oke, jadi sebelum pelaksanaan RTL, apa yang sudah disiapkan Kak Febrian? Pada saat pelaksanaan, siapa yang jadi kameranya, bagaimana notulennya ada enggak? Kemudian nanti setelah selesai pelaksanaan, apa yang harus dilakukan oleh Kak Febrian ini? Tolong diceritakan. Ya, untuk notulen nggak ada sih, Pak, ya, notulennya. Karena saya langsung nembak ke MC sama kameranya yang megang tuh teman.
Tapi jauh ya, nggak kelihatan Iya, wajahnya. iya. Ambil posisinya jauh. Saya juga kirain dekat, saya dapat kirain anuannya itu Pak, ternyata jauh. Tapi Posisinya, suaranya jelas, suaranya bagus ya. ya. Nah, soalnya sengaja saya tinggikan, mudah-mudahan bisa terdengar sih. Ternyata kenyaringan. Itu ada spanduknya enggak sebelumnya itu? Nggak ada Pak, saya nggak pakai spanduk. Kemarin tuh langsung saya, apa ini, saya langsung ke layar aja itu anu saya depannya. Rencana tidak lanjut, rancang program. Heeh. Itu ada di slide-nya itu Pak saya bikin, cuma itu langsung kegiatannya itu. Di awal video itu Pak anunya saya eh rencananya itu mau saya bikinkan kayak banner gitu Pak ya, cuma waktunya nggak sempat saya bikin karena saya baru bikin jadinya itu hari Kamis kalau nggak salah. Kamis sore baru selesai. Nah, saya presentasikan tuh Jumat. Jadi nggak sempat bikin bannernya. Oke, pada saat itu izin sama kepala sekolah ya? Ada kepala Ya sudah sekolahnya? Pak, cuma pas sekolahnya nggak bisa hadir karena ada berhalangan, ada kegiatan kalau nggak salah di hari Jumatnya itu. Jadi saya bawanya yang guru-guru yang lain aja yang bisa. Sebenarnya ada wakilnya kemarin Pak, wakil ada laki-lakinya ada 4. Yang hadir cuma 2, yang 2-nya ada urusan lain ya. Wakilnya tadi itu wakil saya, bapak saya, wakilnya ada tamu, jadi nggak bisa datang. Pas sudah mau akhir, sudah kita selesai, nah baru nanya bagaimana sudah selesai atau belum. Sudah Pak, ternyata. Oh, bilang minta maaf kalau nggak bisa datang, ada tamu tadi. Jadi Oke, kalau gurunya insya Allah hadir semua semua kecuali ya. yang bapak yang 2 ini yang nggak hadir sempat sekolah. Gurunya paham nggak ya kira-kira bola apa dari bola Bola bakar. solder ya? Ya sempat itu Pak. Tadi ada pertanyaannya itu Pak yang tentang pendanaannya itu bagaimana. Dan pas setelah video selesai, nah dia nanya kenapa itu, saya pikir bilangnya asing apa gobak sodor itu permain gerobak gitu nah Pak. Jadi jelaskan kenapa nggak ditanya tadi Bu, pas lagi kita ngerekam harusnya ditanya karena itu saya sengaja nggak jelaskan karena itu saya pancingan itu Pak. Ternyata nggak ada yang nanya. Nah pas nanyanya pas selesai video baru dia nanya, apa itu anu gobak sodor? Gobak sodor itu permainan asing naga Bu, saya bilang. Ada kok tadi Pak di video itu saya jelaskan sedikit pas dia nanya tentang apa pendaanan alatnya apa aja yang digunakan. Kalau bola bakar, nah juga dia bertanya bola bakar itu apa? Nah bola bakar itu sama seperti permainan softball, cuma hanya saja ya ini agak beda sedikit anunya Pak. Itu sempat memang bertanya-tanya pas di akhir video nanyanya, bukan pas lagi sesi video. Pas setelah selesai baru ditanya apa itu gobak sodor, apa itu anu bola bakar. Coba nanti ditambahin slide-nya itu foto permainan bola bakar sama gobak sodor itu. Gobak Kalau sodor di ya. kalau Ya di mudahan aja daerah Pak ada. daerah saya itu Terjadi namanya selesai. hadang, pemain hadang itu. Ya, permainan hadang asing. Kalau kita sebut dulu kan namanya asing naga, kalau nggak salah, asing naga Asing ya. naga. Oh, Asing naga, bahasa kita dulu jadul anak kecil asing naga. Cuma asing naga nggak ada yang tahu Pak anak kelas anu itu. iya. Anak SD Gitu. sekarang taunya cuma gobak sodor juga nggak paham juga. Apa itu Nah, apa gobak sodor Pak? ya, Saya pernah jelaskan di kelas 2 dan 3 itu dia nggak tahu apa itu gobak sodor. iya. Mm-mm. Kalau hadang tahu ya. Nah, kalau yang namanya yang menghalang gitu dia tahu, cuman nggak pernah dimainkan. Nah, pengalaman saya pernah coba mainkan gobak sodor itu waktu awal saya ngajar di SD itu saya coba Pak. Wih, ternyata memang sulit ini, anak-anak nggak paham. Taunya cuma main posisi maling yang mereka tahu. Oh, gitu. Iya, Oke. Oke, nanti setelah ini Kak Febrian buat itu ya, dibuatkan laporannya berupa PDF sama slide-nya itu ya, kemudian dilampiri foto sama daftar hadir sama notulen kalau ada. iya. Kemudian dibuat PDF nanti baru diupload ke PMM. Itu sebagai bukti karya nanti. Setelah ini ya, Oh iya Pak. itu setelah ini. Jadi saya tambahin aja nih ya Pak ya, kayak
foto itu paling cuma 1 atau 2 kalau nggak salah dapatnya. Tapi ambil di video ini ya Pak ya kayaknya. Sama Iya, absen Pak ya, absen. iya absen itu penting itu Dan ya. sama foto kegiatannya anak-anak ya. Ya, betul. Jadikan PDF boleh, atau nanti dua-duanya bisa dimuat di PMM itu dalam bentuk PDF juga bisa, dalam bentuk video juga boleh ya. Linknya itu di. Oh ya siap Pak. Oke, setelah ini. Baik, terima kasih Kak Febrian ya. Kita lanjutkan ke Kak Kuku. Kak Kuku, silakan Kak Kuku. Setelah itu baru Kak Kolidi ya. Iya Pak. Baru bergabung Pak. Mohon maaf. Ya. Di mana posisi? Di rumah Pak. Oh, di rumah sudah. Baru pulang. Oke, baiklah. Di mana RTL-nya? Coba laporan. Sampai di mana? RTL sudah disusun. Tapi belum ini kan Pak. Belum saya rapatkan lagi Pak. Belum dipresentasikan di KBS atau di Dewan Guru? Belum Pak. Gimana sudah lewat nih? Bisa nggak ngejar waktunya? Sama karena di sekolah banyak bentuk kegiatan Pak. Jadi harus cari waktu dulu yang tepat Pak. Ya. Oh, secepatnya lah Pak. Nanti saya buat Pak. Secepatnya ya? Iya Pak, siap. Rencananya apa proyeknya nih? Saya rencana olahraga dan budaya Pak. Oh. Tema saya festival olahraga dan budaya. Nanti di situ rencananya mereka itu kelas 5 dan 6 Pak. Nanti mereka per kelompok, saya buat kelompok satu berisi 4 atau 5 orang. Nanti mereka di situ menampilkan budaya ya seperti tarian-tarian gitu, dan olahraganya nanti olahraga tradisional mungkin kayak Kak Febrian tadi, asenaga, terus casting, enggrang. Jadi bentuknya seperti festival gitu Pak. Jadi kegiatan nanti yang setelah ujian, mungkin di waktu sebelum pembagian rapot mungkin Pak. Siapa aja yang terlibat? Yang terlibat seluruh guru, terus anak-anak murid, dan juga komite Pak. Komite kelas 5 dan 6. Orang tua murid juga terlibat. Nanti mungkin saya membuat ini Pak, membuat bazar mungkin. Sekalian buat bazar. Jadi ada terlibatkan orang tua yang jualan. Orang tua kelas 5 dan 6 yang jualan Pak. Itu rencana saya Pak. Oke, baik. Segera ya, kita tunggu karena ini waktunya sudah hampir nih. Karena tanggal 29 kita sudah rapat kelulusan. Oke, terima kasih Kak Koko ya. Kita lanjutkan ke Kak Kolidi. Silakan Kak Kolidi. Ya Pak. Oke, sampai sejauh mana RTL-nya? Silakan. Nah, ini dia Pak yang sudah saya kemukakan di awal tadi. Apa namanya? On kamera Kak Kolidi, direkam dong. Ya. Ya. Seperti saya kemukakan di awal tadi Pak, bahwa RTL-nya masih dalam tahap penyusunan, dan juga untuk dipresentasikan di depan guru-guru juga belum berlangsung Pak. Sudah ada gambaran nggak RTL-nya? Seperti yang Kak Febrian dan yang lain-lain. Sudah ada gambaran apa itu RTL itu nanti? Sudah Pak. Rencananya mau model SEM itu Pak, SEM apa sih kemarin tuh? Sport edukasi model itu mau bikin turnamen antar kelas aja Pak. Gitu. Ya, boleh. Jeda semester ini kan, habis ulangan semester kan biasanya ada kelas meeting itu. Nah, itu mungkin di situ Pak akan dilakukan sport education modelnya itu Pak. Ya, yang penting di depan gurunya atau KBS-nya itu bisa dipresentasikan ya. Jangan sampai tidak, karena itu yang penting dalam RTL ini. Oh, siap Pak. Ya. Nah, ini pendekatannya terserah aja Kak Kolidi, izin kepala sekolah dulu atau pada saat rapat guru ya kita titip untuk acara itu, karena waktunya udah dibatasi. Boleh tadi Kak Eko tadi 6 menit aja dia. Oh iya siap. Kak Febrian itu 18 menit ya. Nah, diatur aja. Yang penting Pak maksimal 9 slide ya. 9 slide banyak itu.
Oke. Baik, terima kasih Kak Kolidia. Nanti segera aja, semoga lancar. Oke, kita lanjutkan ke Kak Dana yuk. Silakan Kak Dana. Ya Pak, Sampai sejauh mana istilahnya? sudah selesai semua Pak. Yang RTL-nya Pak, tinggal upload aja saya Pak. Cuman saya mau edit lagi masih Pak. Kenapa harus diedit? Nggak usah diedit, Bang. Ada yang perlu diperbaiki, Kak? Terlalu besar Pak, terlalu besar Pak. Makanya saya nguploadnya itu lama betul Pak. Oh, terlalu besar ya? Videonya terlalu besar Pak, makanya saya mau edit dulu Pak. Soalnya saya 20 menitan lebih Pak. Oh, enggak apa-apa, 20 menit. Masih wajar aja. Coba kamu upload di YouTube itu atau di Sudah Pak. Ya? Sudah Pak, saya upload YouTube Pak, lama Pak. Ini sampai sekarang belum selesai Pak. Makanya saya hapus dulu, saya mau edit lagi Pak. Saya perkecil Pak kualitasnya. Oke, silakan aja diatur lah. Yang penting nggak usah dikurangi ya. Yang penting gimana supaya bisa di-upload di YouTube atau di Google Drive. Kalau sudah daftar di YouTube itu sebenarnya cepat aja upload. Apalagi kurang dari 1 jam itu cepat aja loh ya. Nah, tapi tidak tahu lah apa kendalanya itu kok bisa lama itu. Apa sudah daftar Kak dan ini? Atau sudah registrasi di YouTube tuh, di akun YouTube? Ya Kak Dana, sudah daftar belum di akun YouTube-nya itu? Sudah Pak. Soalnya filenya sekitar 1,8 giga Pak. Wah, padahal 20 menit ya, kok besar betul. Iya Pak, besar Pak, makanya lambat Pak. Saya aja nunggu cuman berapa persen aja terus, makanya saya hapus Pak. Oh, coba saya itu. Saya edit ulang lagi. Oke, tidak oke. Apa rencana proyeknya apa? Kolaborasi Pak. Kolaborasi guru dan pelatih untuk mempertahankan prestasi handball Pak di sekolah. Handball ya? Nggak tebal kan? Iya, Pak. Handball aja? Handball dan cukball Pak, ada Pak. Oh, handball dan cukball. Iya Pak, itu sudah saya sama foto-foto kegiatan anak-anak kemarin yang ikut-ikut pertandingan itu Pak. Sudah ada semua Pak. Yang di slide-nya. Ini slide-nya nggak bisa ditampilkan kah? Nggak bisa Pak, di laptop Pak. Loh, mau pakai apa ini? Pakai HP Pak. Wah, kenapa laptop ini? Oh, gitu ya. Nanti di-upload juga ya di LMS ya? Iya Pak. Saya malah nggak tahu Pak. Ternyata yang slide-nya itu di-upload juga Pak. Saya kira cuman video aja Pak. Oh, enggak. Slide-nya juga dalam bentuk PDF ya? Baik Pak. Ada kendala enggak kira-kira nanti pelaksananya? Ada tantangan enggak? Tantangannya apa nanti kira-kira? Insya Allah enggak ada Pak. Cuman rencana saya kan pelaksanaan kegiatannya itu yang bersamaan yang saya susun kemarin itu Pak. Yang pertandingan cukball itu. Karena kalau saya lihat sih kayaknya enggak memungkinkan itu kalau saya kejar di bulan ini. Karena kan kemarin proposal yang sudah saya ajukan itu di bulan Desember kayaknya bisa-bisa Pak. Makanya kayaknya saya ngadakan yang internal aja Pak. Yang kecil-kecil aja dulu. Iya Pak. Ya antar jenjang kamu kelas 4, 5, 6 boleh. Antar guru boleh juga. SD Febian lawan SD-nya Kak Dana. Boleh juga itu. Football. Atau SD-nya Kak Taufik lawan Kak Fajri. Kak Dana. Ya, yang kecil-kecil aja dulu. Ngejar waktu ini, karena waktunya setelah ini 1 minggu untuk upload di PMM ya sebagai bukti karya ini. Setelah ini segera aja diupload di PMM sebagai bukti karya nanti. Cara uploadnya bisa kan di PMM itu ada di
di SID saya itu yang kemarin saya bagi itu ada contohnya ya. Nah, kalau nanti saya share lagi itu ya. Oke, baik. Itu aja Kak Dana ya. Ada lagi? Siapa? Oke, baik. Terima kasih Kak Dana. Baik, sekarang Ya Pak, sama-sama Pak. yang terakhir di sini adalah Kak Akbar. Silakan Kak Akbar. Apa ini Pak? Maaf saya ketinggalan Pak. Dorong motor tadi mogok jauh. Oke, RTL. Sampai di mana RTL-nya? RTL sudah saya kumpul Pak. Ya, coba ceritakan sebelum pelaksanaan RTN, selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan apa yang dilakukan dalam. Oh, kalau melaksanakannya belum Pak. Cuma kan kemarin tugas kita itu merancang programnya kan Pak ya? Ya. Nah, kalau programnya sudah Pak, kalau melaksanakannya belum Pak. Oke, baiklah. Presentasi ke guru-guru lain itu sudah. Cuman kalau kegiatannya masih belum bisa dilaksanakan Pak. Ini Kak Akbar bawa laptop atau HP nih? Laptop Pak. Bisa di-share Kak itunya, videonya. Video atau PPT-nya Pak? Videonya kah? Video dulu. Video yang kayak kemarin tuh Pak, hang laptop saya Pak, terakhir kali coba share video Pak. Kenapa? Bisa di-share? Kalau video saya nge-share kemarin pakai laptop saya ini kan nge-hang Pak laptop saya ini Pak, nggak kuat kayaknya dia Pak. Kalau PPT-nya bisa mungkin. Oke, PPT dulu, silakan PPT-nya. Setelah ini Kak Dery ya. Maaf, terjadi kesalahan saat berbagi layar. Bentar Pak, kok nggak bisa lagi? Diulang lagi, coba di-refresh lagi. Ya, Pak. Loading Pak. Oke, silakan Kak Akbar dijelaskan. Ya, makasih Pak. Ini kemarin saya coba membuat program untuk RTL nanti, terus ini sudah saya presentasikan di sekolah saya, namun lingkupnya masih belum menyeluruh Pak, karena saya sudah ada diskusi sebelumnya apakah bisa menambah P5 di sekolah kami. Ternyata tidak bisa Pak, karena dalam 1 tahun itu sudah terancang P5-nya. Nanti ada sebanyak 3 atau 4 kali dan sudah ada agendanya masing-masing Pak. Jadi kata kurikulumnya mungkin itu tahun depan lagi, tahun ajaran baru lagi, baru mungkin bisa dimasukkan. Jadi akhirnya saya mengundang beberapa perwakilan dari mapel lain untuk membicarakan ini. Siapa tahu nanti ini bisa dijadikan pembelajaran yang apa ya, dikerjakan bersama-sama seperti itu Pak. Saya ajak guru-guru yang lain. Nah, ini judulnya pembelajaran berbasis proyek Senam Irama. Latar belakangnya, kegiatan senam di sekolah merupakan bagian penting dari pembelajaran pendidikan jasmani.
olahraga dan kesehatan. Selain bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik, senam juga berfungsi untuk melatih koordinasi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengembangkan sikap disiplin serta kerjasama. Namun dalam prakteknya, banyak siswa yang kurang aktif dan tidak berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan senam di sekolah. Nah, fenomena inilah yang menjadi perhatian khusus bagi saya, khususnya karena berdampak pada kurangnya capaian tujuan pembelajaran nanti. Nah, tujuannya program ini ada 3. Yang pertama itu sebagai untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK, bisa juga seni budaya, bisa nanti senamnya memakai musik-musik tradisional, lalu prakarya. Prakarya ini bisa nanti proyeknya itu berupa bisa jadi anak-anak membuat kostum dari karton seperti itu, atau juga hasil dari video senamnya sendiri nanti kan bisa dijadikan bahan untuk pelajaran prakarya. Nah, yang tentu saja berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, menambah minat dan keinginan siswa terhadap senam serta memperkaya gerakan senam di sekolah. Karena di sekolah saya tuh Pak, beberapa tahun terakhir ini monoton senamnya itu terus. Jadi siapa tahu dengan program ini nanti banyak kreativitas anak-anak membuat senam-senam yang unik. Nah, itu nanti bisa digunakan di sekolah kami sebagai tambahan gerakan dalam kegiatan senam biasanya hari Jumat. Yang ketiga, menambah pemahaman akan manfaat senam secara berkelanjutan. Diharapkan nanti anak-anak lebih memahami bahwa senam itu tidak dilakukan di sekolah saja, tapi juga bisa dilakukan di mana saja secara konsisten agar maksimal juga seperti itu. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, yang pertama tadi untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, di sini guru bisa menggunakan kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Untuk kalau anak-anak ini diberikan sebuah proyek yang dimana mereka bisa menuangkan kreativitas mereka sendiri itu Pak, biasanya anak-anak lebih senang dan biasanya menjadi aktif. Yang kedua tadi menambah minat dan keinginan. Nah, dengan kegiatan ini nanti siswa diharapkan bisa semakin aktif dalam mengikuti kegiatan senam di sekolah, serta bisa menambah opsi gerakan senam yang akan ditampilkan di sekolah nantinya. Yang ketiga, di awal kegiatan ini, guru akan memberikan pemahaman tentang manfaat melakukan senam irama secara menyeluruh. Lalu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, untuk bagian ini Pak, saya tidak tulis terlalu banyak di sini karena terus terang saya kurang ahli Pak mengetik di PowerPoint ini. Jadi kalau dia ketikannya itu banyak, bingung saya naruhnya di mana. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya saja. Di sini programnya nanti dilakukan oleh semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Waktu pelaksanaan ini perkiraan adalah selama kurang lebih mungkin 2 minggu. Lalu 3, yang terlibat itu semua siswa dan guru itu terlibat aktif nanti. Nah, yang terakhir guru PJOK, seni budaya, dan prakarya itu nanti sebagai koordinator kegiatannya nanti. Saya sudah bicarakan ini sama guru-guru yang lain, seandainya pelajaran yang lain itu bisa ikut bergabung di sini dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan itu bisa-bisa saja menurut saya seperti itu Pak. Lalu kapasitas atau aset yang dimiliki kelas atau sekolah saya. Nah, setiap kelas saya itu alhamdulillah sudah terpasang proyektor Pak, jadi itu bisa sangat menunjang latihan senam irama di kelas. Jadi di kelas pun mereka bisa melaksanakan nanti secara mandiri. Yang kedua, sekolah kami memiliki sound system yang baik, itu suaranya sangat kencang menurut saya itu Pak. Jadi sudah menjangkau seluruh wilayah sekolah. Yang ketiga, lapangan kami yang luas. Jadi nanti saya sih kemarin ngajukan programnya seandainya bisa ini menjadi P5 di sekolah kami. Nanti dibarengi juga prakaryanya seperti berjualan Pak.
berjualan makanan seperti itu. Jadi ada acara lomba senam antar kelas, lalu juga ada bazarnya seperti itu, Pak. Nah, yang keempat, siswa yang berjumlah lebih dari 900 orang. Jadi harapannya dengan jumlah yang seperti ini, acaranya itu bisa jadi semakin meriah. Ya. Selanjutnya, rencana evaluasi. Di sini saya membuat ada 5, yaitu yang pertama observasi kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga tes tertulis, tes pilihan ganda, dan yang terakhir itu refleksi diri dan feedback dari siswa. Kemungkinan tantangan, saya mikirnya sementara ini ada 3 mungkin yang bisa saya temui nanti Pak, yaitu program kegiatan ini sendiri belum tersusun dengan baik. Kemarin saya juga minta saran-saran dari guru-guru yang lain, ada beberapa masukan yang baru. Yang kedua, kurangnya minat siswa. Nah, ini karena ini belum dicoba, jadi saya belum tahu pasti Pak apakah nanti ini bisa sesuai harapan, yaitu meningkatkan minat siswa terhadap senam, atau bisa jadi tidak berhasil juga Pak. Nanti seandainya tidak berhasil, tentu nanti dievaluasi lagi apa yang membuatnya tidak berhasil. Tapi karena sementara belum dicoba, jadi belum tahu hasilnya. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari rekan sesama guru. Dan seperti saya cerita yang lalu-lalu, ada beberapa guru yang paradigma lama ini kadang-kadang dengan kegiatan seperti ini tidak mau tahu Pak. Nah, terus ada teman saya dari mapel lain menambahkan kemungkinannya mungkin juga katanya kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, saya berpikir itu juga bisa saja terjadi. Nah, itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, beri aplaus dulu untuk Kak Akbar ini. Coba ada pertanyaan kah dari kakak sekalian? Ini kemarin sudah mantap ya. Oke, mantap ya. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya Kak Koko ada pertanyaan? Baik Pak. Pas kata Pak Koko Pak. Enggak, ini begini Pak, masalah video kan karena saya beberapa kali sudah saya tidak mengikuti Pak ya, jadi mohon maaf sekali. Untuk video waktu kita presentasi itu Pak, full kah Pak? Dari awal sampai akhir Pak? Iya, full. Ya. Atau boleh kita edit, potong Pak? Oke, baiklah Kak Koko. Coba lihat nih videonya Kak Akbar ini ya. Saya share ya di sini ya. Oh iya, selamat. Ya, bentar. Share dulu. Siap jadi pasir itu Pak. Akbar Pak. Iya, cocok nih. Ya. Pak dia Pak. Oke. Ilmunya Pak. Permainan. Oke, baik ini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mau menyitakan waktunya di sini untuk membantu saya menyelesaikan salah satu tugas dari PKG PJOK yang sedang saya laksanakan. Di sini saya akan menyampaikan program awal yang dimana program ini nanti bisa kita gunakan di pembelajaran kelas masing-masing, bisa juga bekerja sama dengan semua angkatan kelas 7, 8, dan 9, atau bahkan bisa kita laksanakan menjadi kegiatan co-kurikuler yaitu P5 kita. Saya harap di sini mapel-mapel yang lain itu bisa menyisipkan kegiatan, karena senam ini bentuknya nanti tidak hanya gerakan. Sebagai contoh nanti bisa diambil pembelajaran seni budaya dengan menyisipkan musik-musik daerah yang ada, lalu juga bisa disisipi oleh mapel yang ada. Nah, fenomena ini menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada kurang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah. Walaupun kegiatannya senang, tapi setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah, jadi diharapkan nanti dengan kegiatan ini
di mana nanti yang mencari bakatnya ini adalah kreativitas anak-anak. Kita berharap tuh senam kita kaya nanti, bosan satu bisa kita pakai senam yang lain. Jadi instrukturnya pun bisa bergantian. Sementara ini juga instruktur itu terus, jadi semakin banyak siswa terlibat, diharapkan nanti kegiatan senam kita itu lebih kaya lagi dari yang lain. Pasti kita awali dengan suatu materi atau mungkin nanti diagnosis awal untuk menentukan seperti apa pemahaman siswa kita terhadap kegiatan yang lain. Yang kedua, sekolah memiliki sound system yang sangat baik. Sekolah kita sistemnya memang sangat baik, mencakup semua jangkauan yang ada di sekitar sekolah. Jadi saat nanti hari penampilan itu sudah sangat memadai untuk digunakan. Yang ketiga, kita mempunyai lapangan yang sangat luas. Untuk ini biasanya kerja kelompok aja orang tua itu protes. Nah apalagi itu kegiatan seperti ini, kalau itu tantangannya sama pembuatan seragam. Biasa ada juga orang tua yang gimana. Itu aja sih saya. Terima kasih Bu Merlin. Mungkin dia kalau nanti ini bisa jadi P5, mungkin itu ada sedikit teratasi. Karena kalau nanti P5, gambaran saya buat latihannya saat jam sekolah. Kalau dia masuk P5, jadi itu kegiatannya juga berlatih di sekolah. Karena tadi saya sampaikan aset kita yang miliki semua kelas punya proyektor, jadi itu sangat memudahkan untuk mereka latihan daripada di rumah masing-masing mungkin dengan HP atau dengan laptop di mana layarnya lebih kecil, tentu itu mengurangi efisiensinya. Ini kalau berhasil P5, tapi betul apa benar yang bilang kalau ini tidak jadi P5, tentu latihannya harus di luar jam sekolah. Nah itu mungkin nanti kita bisa susun strategi bagaimana mengadakan pendekatan kepada wali murid kita nanti. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Baiklah Bapak Ibu, Kabar yang hadir sedikit aja ya. 8 orang, Pak. 8 orang? Ya, 1 orang keliling-keliling mau sambil moto-moto, Pak. Ibu-ibu semua ya? Iya, Pak Arifin aja sendiri laki-lakinya. Pak Arifin kebetulan yang moto-motoin tuh, Pak. Soalnya di sekolah saya itu memang sedikit bapak-bapaknya, Pak. Dan ya itu, Pak, banyak paradigma lama yang bapak-bapak. Oh, kakak, nggak ada nih pembukaan dari kepala sekolah kah, wakil kah, atau dari... Nah itu Pak, karena saya jelaskan tadi saat presentasi awal tadi, karena ternyata belum bisa. Saya kan sudah bicara sebenarnya sama kepala sekolah sama kurikulum. Ternyata katanya belum bisa dijadikan P5 untuk saat ini. Akhirnya ya sudah Bu, kalau gitu saya bilang sementara saya presentasinya dengan kombel saja dulu gitu Pak, dengan guru-guru mapel. Oke. Iya. Kalau udah P5 nggak apa-apa, di internal aja sebagai class meeting aja nanti. Iya Pak. Acara class meeting atau basar ya, festival seperti Kak Pukul rencanakan dia mengadakan festival di sekolah, itu juga bisa dijadikan lomba senam irama nanti. Oke. Jadi Kak Akbar nanti setelah ini itu di videonya kok jauh-jauh ya, nggak kelihatan wajah-wajah ibunya ini. Iya Pak, saya sedang perhitungkan itu Pak. Saya pakai tripod, saya nyalakan videonya. Tahu-tahu gitu. jadinya seperti itu Pak, iya. Karena ruangnya juga itu ada pantulan cahaya dari jendela itu Pak, jadi kalah sama cahaya yang di luar. Oke, baiklah. Jadi itu setelah ini kakak buat untuk diupload ke PMM ya, sebagai bukti karya nanti setelah ini. Oke, terima kasih Kak Akbar ya. Kita lanjutkan ke Kak Dari. Halo Kak Dari, bisa? Kak Dari. Ini yang enggak masuk nih Kak Budi nih. Budi, mana Budi nih ya? Oke, Kak Dari di kelas ya.
Baik, kakak sekalian, selanjutnya ya akan saya lanjutkan untuk umpan balik ini ya. Jadi nanti setelah ini kita masih ada pertemuan lagi yaitu tanggal 26 ya sebagai refleksi bukti karya ya. Jadi kakak sekalian, ini masih ada waktu 1 minggu atau 6 hari ya, itu bisa dipercepat lalu diupload di PMM ya, di dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video pembelajaran juga boleh. Bukan di LMS Kak, Pak, uploadnya Pak, bukti karya nanti itu Pak. Iya, di LMS juga. Di LMS LMS ada itu, linknya itu ada kan? Ada bukti karya. Ya, yang di paling Situ bawah dulu, itu ya Pak, tapi belum terbuka. belum terbuka ya. Jadi nanti di-upload di LMS juga, kemudian juga di bukti karya di PMM juga. Oh iya Pak, siap. Oke, baik kakak sekalian. Jadi bagaimana pelibatan komunikasi rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini ulangan kemarin ya, saya lewati aja. Nah, saya ingin menekankan lagi tentang pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership ya. Dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi yang disebut dengan voice itu adalah suara siswa ya. Nah, jadi apakah gobak sodor, apakah senam irama, ini sesuai dengan suara siswa ya. Jadi kalau sudah siswa sepakat bahwa ini memang perlu dilakukan, maka itu berarti suara siswa dan menjadi pilihan siswa. Kalau sudah suara pilihan, maka siswa akan menjadi bagian dari proyek ini sehingga merasa memiliki. Nah, inilah yang maksud dengan voice, choice, dan ownership. Selanjutnya, bagi kakak-kakak yang belum melaksanakan ini kemarin sudah saya share juga di WA itu, pengantar tugas. Jadi tugas kakak ini adalah membuat rencana tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat ya. Nah, ini di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Jadi diharapkan dengan melalui RTL ini, PKG PJOK ini bisa kelihatan lebih profesional lagi ya, yaitu meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana program. Keseluruhan aspek tersebut akan diambil dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, notulen. Nah ini nanti kalau belum ada notulennya nanti dibuat ya Kak Febrian dan yang lain-lain. Kemudian catatan diskusi KBS terkait RTL. Ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumentasi yang relevan ya, termasuk daftar hadir. Nah, di situ ada kan penilaiannya Kak ya. Mungkin nanti akan saya coba unggah sebentar. Jadi ini rencana RTL ini kemarin sudah saya jelaskan. Jadi modalnya modal penugasan mandiri. Tujuannya adalah peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan nah kemudian ini berikutnya ini adalah bahan tayang ya, perencanaan berbasis proyek. Ini ada judul ya, slide 1, slide 2 latar belakang, tujuan program, slide 3, slide 4 capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan tadi sudah dicontohkan oleh Kak dan yang lain-lainnya. Kemudian ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Artinya keterlibatan rekan sejawat ini mengapal apa aja dan bagian apa aja. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Ada 8 slide ya. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di sini nanti ya. Ada penjelasan rencana bisnis proyek ya. Pertama adalah latar belakang, pertama adalah judul, kemudian latar belakang,
lalu tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Oke, kemudian yang kelima, program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ya lanjut nanti. Rencana evaluasi dan tantangan. Nah, ini ada penjelasannya. Kemarin sudah saya jelaskan, jadi tidak saya ulang lagi. Nah, kemudian penilaiannya ini ya, spesialis RTL ini ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam program, ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Hal ini masanya ini seperti ini Kak, ini sudah lewati, kita sudah masuk di umpan balik RTL ini ya. Nah ini sudah ada penilaian RTL ini ya, setelah diunggah ini ya. Nah, jadi ini. Jadi RTA yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, jadi saya lihat tadi sudah baik semua ya, yang sudah dilakukan tadi RTL-nya. Itu aja dilengkapi tentang administrasinya dan foto-foto dokumen segala macam. Kemudian dibuatkan dalam bentuk laporan PDF dan di-upload di PDF juga di PMM nanti. Oke, baik kakak sekalian, itu aja untuk materi hari ini. Kalau ada yang didiskusikan, mau tanya jawab, boleh silakan. Sebelum kita closing ya. Ya, silakan Kak Akbar. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat di LMS itu kan nanti yang seperti Bapak jelaskan tadi ada unggah aksi nyata. Nah ini bentuknya sama Kak Pak? Kita mengupload ulang RTL ini tadi juga Kak Pak? Ya, kalau RTL ini yang diupload nanti. Nah, yang RTL kan yang ini tadi. Kalau aksi nyata nanti apa Pak? Ya, saya video pembelajaran kemarin. Video pembelajaran. Oh, yang sudah kita upload itu di-upload lagi nanti di aksi nyata itu Pak ya? Iya, betul. Oh iya Pak. Kalau RTL ini yang di depan Dewan Guru, komunitas belajar ini. Iya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Kabar. Ada lagi yang lain? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, berarti kita sampai di sini ya. Saya harapkan tugas-tugas dilengkapi, ya. Kemudian diperiksa lagi apa yang belum dikerjakan dari modul 1.1 sampai modul 3 ini ya, sampai RTL ini ya, dan aksi nyata. Aksi nyata ini Kak Budi aja yang belum upload nih, nggak tahu apa masalahnya nih. Kemudian kalau RTL ini saya lihat masih banyak yang belum upload ya. Coba sekarang diutamakan ini karena waktunya ini hanya seminggu ya, karena tanggal 26 itu sudah batas akhir ya. Karena 29 itu sudah rapat kelulusan ya. Harapkan kelas kita ini non lulus semua ya. Tidak ada yang ketinggalan dari 12 orang ini ya, 12 peserta ini ya. Harapkan lulus semua ya. Bukan itu. Makanya saya mau ya, bukan saya aja yang meluluskan, tapi juga ada panitia, ada BGP, ada juga dari pusat ya, Jakarta itu, dari GTK Jakarta, itu akan melihat tugas-tugas kakak ini untuk dirapatkan secara bersama-sama nanti. Maka saya minta, saya mohon ya, tugas-tugasnya dilengkapi, tidak usah mikir salah benar, yang penting sudah ada isinya, ada pekerjaannya, Kak ya. Oke. Itu. Nah, kita sudah masuk ke closing. Kita pantun dulu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kakak menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi. Mana cakepnya ini ya? Yang kedua, Kak.
Lupa Pak, lupa. Bilang cakep, mikrofonnya mati, bilang cakep. Mikrofonnya mati. Iya, itu satu tunggu. Cakepnya jauh. Aduh, dari tadi cakep-cakep, ternyata mikrofonnya mati. Ya udah, satu lagi ya. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Namun hati ingin makan ikan bulus. Makin cepat RTL kakak Tuboy makin bagus. Cakep. Semoga anggota grup ini semua lulus. Amin. Amin. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Kak Febrian, silakan Kak. Baik Pak. Sekian teman-teman semua, semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita foto bersama dulu. Hidupkan kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kak Taufik nggak dihidupkan ini. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kak Fajri mau balas pantun Bapak tadi Kak? Terima kasih. Silakan Kak Fajri. Sudah siap pantunnya? Jangan, dia lagi nggak sehat itu. Oke, saya tutup dulu ya. Terima kasih, selamat sore. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.